Awas guys, itu sampah itu guys, sampah semua itu tercampur lumpur malah. Sama lumpur jadi satu. Guys, Anak saja. Pulang. Pulang kopi. Bukan ini anak saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Napinamoto. Kita ngupdate kali sekarang Satria sekarang sore guys ya, di sore hari supaya lebih update ya. Ini di hampir jam 3 sore kita mengupdate guys. Itu pemandangannya luar biasa tuh di depan tuh. Aduh, ketemunya tumpukan sampah lagi, timbunan lumpur lagi guys, gak habis-habis. Jadi sebelumnya guys ya, ini Babe kesulitan mengangkat satu bangunan ya, bekas bunker sepertinya, bangunan zaman Belanda. Ada yang bilang juga dulu di sini itu pernah ada pintu air. Nah mungkin di bawahnya itu pondasi pintu air yang tidak dibongkar total ya, hingga berada di dasar kali. Ada yang bilang lagi ini mah bekas candi, tapi candi kok seperti susunan batu bata, ada semennya, nggak mungkin ya. Makanya si Babe penasaran, dari tadi diakalin, diangkat keras banget guys. Biasanya kalau cuma susunan batu bata itu gampang lah diangkatnya, ini nggak bisa diangkat, susah, baru beberapa potong nih yang diangkat. Jadi menghambat pekerjaan intinya guys, mengeruk lumpur, membersihkan sampah ya. Tapi kalau nggak diangkat, aduh, nanti jalan airnya terganggu Be ya. Sampah bisa nyangkut lagi di beton itu ya. si sampahnya nanti nyangkut di situ. Lagi paling kalau ada kayu nyangkut di betonnya ya. Ngekor ntar. Ekor terus satu nyangkut sampah semua. Jadi mau nggak mau nanti diangkat Be semua betonnya. Ya. Tapi bertahap lah ya, nyari-nyari cara dulu dah ya. Kesemprot juga aku. Kesemprot guys. Tapi aku dalemin sengaja biar dia tumpah turun ke tempat dalam. Di batu itu. Asal ini gini aja lah, didalemin, dalam mungkin Kiri ya. Nanti dia lari, dia kena sendirinya. Tapi ini menurut Babe ini emang nyambung Be, panjang. Panjang ini dari ujung sono ke sana nyambung kayaknya nih. Panjang. Sisi kiri sampai ke sisi kanan tanggul yang seberang itu nyambung. Nyambung kayak. Kalau susurin udah. Nyambung. Kalau nggak nyambung mas sepotong diangkat gampang Be. Kena kalau nyambung. Itu ada ular hitam apa panjang banget itu. Udah jam. Tali ya. Tali apa itu nggak tahu tuh, tali kolor kayaknya. Kolor apa itu? Kolor hijau. Hijau. Nampaknya cuaca agak gelap-gelap gini guys. Padahal siang panas. Ini udah mulai kayak mau turun hujan ini. Tapi kan sekarang udah dikeruk Be, jadi udah tenang lah, nggak terlalu mikirin banjir lah. Ya gitu sih.
Oke guys, jadi banyak netizen juga ya yang komen minta daerahnya itu untuk dinormalisasi sungainya ya. Ini kita sebutin saja kalau tidak salah ya. Ada di Kali Menir ya, di Tambun Selatan itu juga minta dinormalisasi kalinya. Lalu di Kali Rawa Palangan juga sama, minta dinormalisasi pemerintah ya, karena banyak tertutup bangunan liar guys. Kalinya itu guys, itu kali besarnya ya. Kalau untuk kali kecilnya ada yang komen, bang kenapa kali Pamahan itu nggak diterusin, cuma nyampe di desa apa itu ya, perbatasan dengan desa Sukawangi ya, itu di kali Karanggetak. Wow, Babe berhasil dapat sepotong lagi guys bangunan guys. Tuh bangunannya kayak gitu tuh. Ini perlahan-lahan bangunannya terangkat. Batu batanya batu bata lebar guys, yang gede itu yang zaman dulu itu. Kalau sekarang batu bata yang kecil, udah gitu gampang rapuh kalau batu bata sekarang mah. Makanya dia kalinya berat banget ini karena batu zaman bahula. Ya kali Pamahan guys ya, itu sedang berhenti ya normalisasinya, hanya sampai kali Karanggetak kemarin guys ya, belum dilanjutkan lagi. Kita belum ada informasi kapan akan dilanjutkan lagi sampai ke daerah Kampung Bulak Temu di desa Sukabudi guys, itu hilirnya ya, bertemu dengan kali Bulak Temu. Padahal kondisinya juga sangat parah ya, penuh sampah dan pendangkalan, lumpurnya itu parah ya guys. Sedangkan yang diprioritaskan itu sekarang malah di hulu ya, di hulu yaitu di Kali Srengseng, Kali Kumejing guys. Sudah ada beberapa ekskavator yang dikerahkan normalisasi Kali Kumejing atau Kali Cikarang atau Kali Srengseng hilir. Namanya beda-beda guys, nyebutnya guys. Selain dinormalisasi, dikeruk, bangunannya juga dibongkar, ditertibkan ya, bangunan pinggir kali di sisi kiri dan sisi kanan. Nah, untuk jarak bangunan yang dibongkar itu kalau tidak salah ya, ada yang bilang 5 meter, ada yang bilang dibongkar semua sepanjang sepadan garis sepadan sungai. Cuma masih simpang siur memang guys beritanya guys. Kita akan update terus ya. Banget ini, terbanget. Aduh. Lumpurnya baunya campur bau jeruk nipis, asem. Sampah yang berada di sini guys, di pinggirannya ya, itu karena di bawahnya itu ada sangkutan biasanya.
Itu tadi gara-gara ada beton ya, ada beton di bawah, tidak diangkat sebelumnya ya, dibiarkan. Lalu ada kayu ranting mungkin tersangkut di beton sehingga membuat sampah itu mudah tersangkut dan tertumpuk di area sekitar bangunan yang mirip bunker itu guys. Daerah lain pada ngiri nih sama Babe nih. Masalahnya yang udah dinormalisasi hasilnya itu pada mencong-mencong Be, katanya Be, di kali lain. Oh, Ini Babe bisa rata begini Be. ya kita belajar, masih belajar. Emang ada rumusnya Be supaya lurus banget gitu Be? Ya gitulah, kita belajar, ini masih belajar. Pengalaman juga Be ya. Kita belajar dari pengalaman Be. Ya betul. Nah, buat yang operator yang muda nih bisa belajar pengalaman dari Babe ya. Kita lihat lurus rata ya, tidak mencong-mencong. Di atasnya juga tanggulnya rata ya, sejajar. Oleh karena longsor aja no. Nah, ini Memang yang garing no, Ya. garing longsor dia. karena mungkin belum kering, udah hujan Be. Nah, iya, Bisa juga. Bawahnya lembek. Bawahnya lembek. Nah, jadi nggak kuat nahan dia longsor. Kalau masih dekat saya perbaiki, udah jauh, udah nggak kejangkau. Oke guys, Awas guys, itu sampah itu guys, sampah semua itu campur lumpur malah. sama lumpur jadi satu. Oke guys ya, buat kalian yang belum subscribe channelnya si Babe nih, Babe Ramli Ekskavator, silahkan di subscribe ya, subscribe Napina Moto, karena si Babe sedang berjuang monetisasi guys. Kalau subscribernya sudah tercapai ya, lebih dari 1000, tinggal memenuhi jam tayangnya ya. Pen gua patah. Wah, lepas, tolong dibantu, ketok, 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 ketok. Iya, ada palunya. Ya ternyata apa namanya itu tuasnya ya, sepertinya tuasnya copot. Nah, itu dibantu sama kreator ya, siapa namanya ya, Dean James atau James Beam ya. Bentar, saya kendorin dulu, biar kendor. Nanti akan diketok. Nah, udah ketok dah. Ketok. 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 Twing, twing, twing. Wah,
pakai bondem. Oke guys ya, jadi kita bareng Bapak Security. Pak, tadi kita si Babe dapat ngangkat bangunan Pak, kata bocah-bocah sama bangunan bunker. Emang bener itu Pak? Bukan ya? Apa itu Pak? Ini bangunan buat ya kayak undangan buat orang cuci apa. Oh, dulunya ya? Dulu kan di depannya ada pintu air. Ya. Ya, airnya juga masih jernih. Air. Cuma kondisi bangunan kan. Udah gunakan kayak tangga. Ya, jadi sekarang mah airnya udah kecampur limbah. Jadi kita pakai. Untuk masyarakat. Ini buat bunker nih. Ya. Wah. Bunker guys. Di sini katanya jadi sarang ular Pak, bener Pak? Ya. Ya bagaimana nggak bikin sarang ular orang tempatnya kayak gini. Kan tahu sendiri. Ular kan paling seneng sama agen kayak gini. Tanahnya lebat. Bapak juga kan sering nangkepin ular mulu di sini Pak. Sering sih udah. Paling gede berapa meter ketangkep di sini ularnya Pak? Ada 5 meter. Ular sanca. Pernah nggak Pak ular dari kali ini masuk ke rumahan yang ada di sini nih? Oke, jadi emang posisinya ular itu ada di sungai ini, kali ini. Jadi belum pernah sampai lari-lari ke rumah warga belum? Ya, belum. Belum pernah. Begitu ketahuan, ya sama saya ini. Saya anggap Tangkap nih bapaknya. Di perumahan ini guys ya, gerak cepat ya karena di sini emang kondisinya memprihatinkan guys. Kondisi kali ini memang memprihatinkan sebelum dinormalisasi ya, seperti hutan belantara. Jadi wajar kalau kali ini penuh dengan ular, apalagi ular sanca ya. Ular sanca, ular kobra, ular apa be ada. Banyak ular di sini ya. Makanya security yang ada di perumahan ini guys. Perumahan Villa Mutiara Gading 2 itu harus punya kemampuan ya. Kemampuan menangkap ular, memegang ular ya, supaya jika ada ular-ular ini yang berseliweran, apalagi sampai lari ke pemukiman warga yang ada di sini, security-nya bisa mengamankan ular tersebut. Karena posisi kalinya itu yang sangat dekat dengan rumah ini ya, rumah-rumah warga, pasti banyak anak kecil yang bermain di bantaran kalinya nanti ya guys. Makanya ini jadi warning juga ya buat orang tua yang rumahnya itu berada di bantaran Kali Karangsatria ya, di rumah Villa Mutiara Gading 2, untuk menjaga anak-anaknya jika nantinya bermain di dekat kali ini guys. Apalagi nanti tanggulnya kalau sudah kering itu kan bisa buat main anak-anak ya, itu tolong diawasi dan diperhatikan dari orang tuanya guys. Kita lihat di sana ya, kondisinya masih penuh sampah. Sampah yang berada di atas permukaan kali guys. Ada sebagian sampah juga terbawa lagi ke hilir ya, karena memang sampah ini tidak akan ada habisnya guys. Apalagi di pintu airnya ya, itu pasti numpuk lagi di pintu air, di hilir. Walaupun sebelumnya sudah dibersihkan oleh bagian rapi ekskavator, tapi karena memang sampahnya itu penuh di sepanjang aliran kali ya, seperti di sana itu ya, itu nantinya akan terdorong lagi jika sampahnya mulai bergerak. Jadi di tahap pertama ya, atau di pencegahan terlebih dahulu guys, jangan sampai sampah itu berada di aliran kali ya, jangan membuang sampah ke kali. Kalau kita sudah membuang sampah ke kali, itu dampaknya sangat luar biasa. Apalagi secara terus-menerus membuang sampah ke kali. Kalau satu orang buang sampah sekantong plastik, kalau dikali satu RT, udah berapa orang yang buang ya. Tambah lagi satu RW, satu desa buang ke Kali Karangsatria lagi misalkan gitu. Itu jangan sampai ya. Tetapi kita percaya ya, kalau pengelolaan sampah di desa Karangsatria ini sudah dikelola dengan baik. Sampah-sampah sebagian sudah diangkut di tiap RT ya, ada juga yang dibakar di depan rumah. Ada satu tempat seperti tungku bakaran itu guys. Jadi sampahnya tidak ada yang dibuang ke kali ini. Sampah terdorong lagi ya. Jadi
dulu. Sudah beberapa minggu terakhir juga ya, kita lihat dari warga di Desa Karangsatria itu kerja bakti terus ya setiap hari Minggu membersihkan sampah-sampah yang berada di pintu air di Kali Karangsatria ya, di area hilir perbatasan antara Desa Karangsatria dengan Desa Satria Jaya, guys. Oke, kalau misalkan kita lihat di hari Jumat atau Sabtu itu sampah numpuk di jembatannya itu ya, dekat pintu air. Nanti hari Minggu pasti dibersihkan oleh warga, guys. Dibersihkan kembali ya, kerja bakti, goloran, bersihkan sampah. Dan di hari Senin sudah bersih sampah. Tapi di hari Selasa bisa saja ya, sampahnya numpuk lagi karena dari hulunya itu sampahnya masih terdorong terus. Anakan sanca, ini baru anakan sanca nih. Nih mantap nih anakan sanca ya. Ya, mantap, gede banget ini teman-teman. Anakan sanca. Mau pulang. Ngopi. Bukan ini anakan sanca mahal ini. Sanca ini. Buah. Ngopi nih. Ini buah. Ngacir ya. Jangan diambil, tarik. Balik lagi. Waduh, anjir. Ya. Ya, bagus Pak, mantap Pak. Ya terima kasih. Tangkap. Ya, Pak, mau pulang. Bawangnya ini. Ya Pak. Mau pulang, Pak. Ya, ore. Bener. Guys, udah jam 4 guys. Guys, nap.
Ular yang tadi no. No? Iya naik ke situ dia. Oh no, yang tadi naik ke sana no. Ular yang tadi. Dia nggak bisa naik dia. Iya, dia pengen ngadem.